Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Delia Apriliani dengan NIM 2102407 dari kelas 1B Prodi PGSD. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, tugasnya itu untuk meresum dari pertemuan 9 sampai ke pertemuan terakhir kemarin, pertemuan ke-14. Baik, dari pertemuan 9, di pertemuan 9 kita belajar tentang teori berpikir. Berpikir itu sendiri merupakan proses kognitif yang berlangsung dikarenakan adanya stimulus dan respon, di mana di dalamnya terdapat keterkaitan antara mental dan perilaku. Ada 3 tahap berpikir menurut Burner. Dan tahapnya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dan menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini kita sudah mulai bisa menggambarkan atau mempresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk bayangan visual seperti gambar atau diagram yang menggambarkan kegiatan konkret ataupun situasi. Nah, yang terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita dapatkan pada 2 tahap sebelumnya itu mulai bisa dipresentasikan dalam bentuk seperti simbol-simbol, seperti kalimat-kalimat, kata-kata, ataupun seperti simbol matematika dan yang lainnya. Selanjutnya, belajar juga tentang sifat berpikir. Yang pertama ada starting position. Nah, ini adalah pemrosesan informasi. Yang kedua yaitu goal directed, di mana menuju pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu finishing position ataupun goal state, yaitu pemecahan masalah. Ada 2 cara berpikir. Yang pertama yaitu induktif, penarikan cara berpikir dari khusus ke umum. Dan yang kedua yaitu deduktif. Nah, deduktif ini sebaliknya, dari cara berpikir dari umum ke khusus. Yang selanjutnya pada pertemuan ke-10 kita belajar tentang intelijensi. Intelijensi sendiri yaitu daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Ini menurut Stern pada tahun 1953. Banyak yang mengira bahwa intelijensi hanya mengacu pada kemampuan tunggal saja, padahal intelijensi mengacu pada berbagai macam kemampuan. Nah, selanjutnya itu klasifikasi IQ atau Intelligence Quotient menurut Terman pada tahun 1916. Yang pertama yaitu yang paling atas atau yaitu very superior. Nah, ini IQ-nya itu di atas 130. Yang kedua yaitu superior. IQ-nya dari 120 sampai 129. Yang ketiga yaitu bright normal dari 110 sampai 119. Yang keempat yaitu average atau rata-ratanya yaitu 90 sampai 109. Keempat, yang kelima yaitu dual normal dari 80 sampai 89. Yang kelima, yang keenam yaitu borderline dari 70 sampai 79. Dan yang paling akhir yaitu mental defective, yaitu di bawah 69. Rata-ratanya IQ normalnya itu 90 sampai 109. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 yaitu tentang motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini sendiri merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seorang untuk belajar dan meningkatkan keterampilan pengalamannya. Motivasi ini dikoordinasikan dengan 3 prinsip. Yang pertama, perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu. Yang kedua, hasil tersebut mempunyai nilai positif bagi orang yang mempunyai motivasi tersebut. Yang ketiga, hasil tersebut sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Ada 2 jenis dari motivasi. Yang pertama, motivasi eksentrik. Nah, ini dorongan dan kebutuhan. Itu berasal dari dorongan seperti belajar untuk bisa
diberi hadiah misalkan oleh orang tua, atau untuk bisa terlihat cerdas, untuk bisa mendapatkan juara 1 karena tuntutan sekolah dan yang lainnya. Yang kedua, motivasi insentrik. Nah, motivasi ini terjadi setelah adanya motivasi eksentrik. Nah, ini tuh penghayatan, dibutuhnya merasa butuh untuk bisa merasa berguna demi orang lain, untuk orang lain, maksudnya demi kehidupannya. Nah, dia tuh belajar. Nah, biasanya motivasi insentrik ini karena sudah adanya motivasi eksentrik. Selanjutnya pada pertemuan ke-12, belajar tentang kreativitas. Ada beberapa teori dari berpikir kreatif. Yang pertama adalah menurut Gestalt dalam Wertheimer, yaitu proses kreativitas berarti proses berpikir individu dalam mengkaji, meningkatkan pengertian, melakukan pernyataan kembali fenomena yang sedang dianalisis. Yang kedua, teori eksistensial menurut R. May. Nah, kreativitas menurut teori ini merupakan proses manusia untuk selalu secara intens melakukan dan mendedikasikan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat guna kesejahteraan umat manusia. Lalu selanjutnya, menurut Semiawan pada tahun 1999, berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa, guna memecahkan berbagai persoalan, sehingga dapat menghasilkan penyelesaian yang orisinil dan bermanfaat. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas anak. Yang pertama yaitu jenis kelamin. Pada umumnya, anak laki-laki menunjukkan kreativitas yang lebih tinggi daripada anak perempuan. Nah, kenapa? Karena di sebagian masyarakat, anak laki-laki mendapatkan kesempatan yang lebih banyak daripada anak perempuan untuk hidup mandiri, dan lebih mendapat kesempatan untuk menghadapi resiko, mendapatkan kesempatan dari orang tua dan guru untuk berinisiatif. Yang kedua, status sosioekonomik. Anak-anak yang berlatar belakang sosioekonomik yang lebih tinggi cenderung lebih kreatif daripada anak-anak yang berlatar belakang rendah. Yang ketiga, yaitu posisi urutan kelahiran. Posisi kelahiran yang berbeda menunjukkan tingkat kreativitas yang berbeda pula. Pernyataan ini memiliki implikasi bahwa lingkungan memiliki kedudukan yang lebih penting daripada keturunan. Anak tengah dan bungsu memungkinkan lebih kreatif daripada anak sulung. Anak sulung cenderung mendapatkan tekanan lebih besar dari orang tuanya daripada anak tengah dan anak bungsu. Nah, yang keempat yaitu ukuran besar anggota keluarga. Anak dengan anggota keluarga yang lebih sedikit cenderung lebih kreatif daripada anak dengan memiliki anggota keluarga lebih banyak. Itu disebabkan oleh pengasuhan dalam keluarga. Yang keluarga besar menuntut sikap yang lebih otoriter guna dapat mengendalikan anak yang banyak. Sedangkan keluarga yang lebih kecil mendapat perlakuan demokratis. Nah, ini memungkinkan dapat mendukungnya terciptanya suasana dan sikap yang favorable untuk mengembangkan kreativitas. Yang kelima yaitu anak-anak di lingkungan kota cenderung lebih kreatif daripada anak-anak di lingkungan desa. Yang keenam ataupun yang terakhir yaitu intelijensi. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 yaitu tentang minat dan bakat peserta didik. Pada pertemuan ke-13 ini kami disuruh untuk meresum salah satu artikel dari blog Ruang Guru. Nah, di dalam artikelnya itu disebutkan ada peran guru dalam mengarahkan minat dan bakat siswa. Nah, dalam blog tersebut dituliskan ada 6 peran guru dalam proses pengarahan minat dan bakat siswa. Karena ternyata selain untuk memberikan edukasi kepada siswa, guru juga harus dapat menuntun. Bukan maksud saya lebih ke mengarahkan minat dan bakat siswa. Nah, prosesnya tersebut yaitu yang pertama yaitu memberikan perhatian. Siswa itu butuh sekali perhatian dari guru. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan mengobrol bersama siswa
seperti mengajak siswa mengobrol satu persatu dan yang sebagainya. Yang kedua itu menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Guru perlu untuk berkomunikasi secara intens dengan orang tua siswa tentang siswa tersebut, seperti bagaimana siswa belajarnya di rumah, bagaimana siswa belajarnya di sekolah. Guru dan orang tua perlu mengetahui tentang itu. Yang ketiga yaitu rutin memberikan latihan. Saat minat dan bakat siswa sudah terlihat, guru juga harus rutin memberikan latihan. Latihan tersebut tidak perlu dilakukan secara lama, namun waktunya tidak rutin, lebih baik sebentar-sebentar namun rutin. Yang keempat yaitu penguatan motivasi belajar. Kadang saat mempunyai motivasi belajar yang kuat, hasil akhir dari usaha anak-anak ini dapat saja berubah. Dan dengan motivasi belajar, anak akan semakin semangat untuk mengasah minat dan bakatnya. Yang selanjutnya yaitu mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kadang guru-guru itu agak sedikit takut kalau anak didiknya terlalu fokus pada kegiatan ekstrakurikuler, sehingga pelajaran-pelajaran dalam kelas tidak dapat mereka selesaikan dengan baik. Nah, dalam hal ini diperlukannya komunikasi antara guru dan siswa tentang bagaimana siswa mengatur waktunya, bagaimana tentang pendidikannya di kelas, dan kegiatan ekstrakurikulernya. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi. Guru juga perlu melakukan evaluasi atas apa yang anaknya lakukan. Maksud saya evaluasi baiknya seperti apa ya gitu. Yang memberikan masukan-masukan kepada siswa tentang minat dan bakatnya. Kita sampai juga ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-14. Dalam pertemuan ini Bunda memerintahkan kami untuk memberikan pendapat tentang berita dari salah satu portal berita, yaitu Detik.edu. Beritanya tersebut tentang penghapusan atau pelarangan libur tahun baru dan Natal dan tahun baru untuk siswa dan mahasiswa. Agaknya untuk surat edaran tersebut saya kurang setuju ya, karena bagaimanapun mahasiswa dan tentunya tenaga pendidik juga perlu waktu untuk refreshing, untuk sejenak meninggalkan urusan sekolahnya, urusan tugasnya, mungkin bagi tenaga pendidik dan bagi siswa. Seperti itu, karena ya saya sangat paham gitu. Ini surat edaran ini ada untuk mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus COVID-19. Namun kenapa tidak dengan menutup tempat-tempat liburan daripada untuk menghilangkan libur tahun baru dan Natal gitu. Kan siswa sendiri dapat melakukan liburannya dengan tetap di rumah, seperti refreshing dengan menonton drama Korea, mungkin menonton anime, atau seharian scroll Twitter, scroll Instagram, mencoba banyak hal di rumah, seperti di TikTok, mencoba banyak menu-menu makanan, seperti itu yang dapat dilakukan di rumahnya sendiri dan tanpa harus liburan gitu. Jadi ya saya kurang setuju dengan surat edaran tersebut, karena mahasiswa ataupun tenaga pendidik perlu waktu untuk merefresh sejenak dirinya gitu, walaupun tidak pergi ke tempat liburan seperti itu. Nah, tempat wisata Nah, karena saya sudah meresum sampai ke pertemuan 14, sekian resum materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 14 yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kesalahan kata, kekeliruan pengucapan yang agak tidak jelas, dan kesalahan-kesalahan lainnya yang mungkin saja tidak saya sadari gitu pas waktu melakukannya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.